Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin, 1 Februari, hari pertama di bulan Februari 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan tema salah prioritas. Salah prioritas. Firman Tuhan terambil dalam Matius pasal 13 ayat ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Hal kerajaan sorga seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi, oleh sebab sukacitanya ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, ajar kami untuk tahu bagaimana menentukan prioritas dengan benar dan memahami tentang harta yang sesungguhnya di dalam kehidupan ini, sehingga pada masa tua kami bukan menjadi orang-orang tua yang hidup dalam penyesalan tatkala kami mau merubah apa yang sudah kami jalani di masa muda kami. Sudah tidak ada waktu lagi untuk merubahnya karena kami sudah masuk di dalam usia tua. Berkati kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sahabat seperjalanan, mari kita berbicara tentang harta. Harta rupanya punya banyak macam-macam bentuknya, dan itu menentukan prioritas harta mana yang kita akan kejar. Pada Matius 13 ayat ke-44 dikatakan bahwa orang ini memiliki seluruh milik hartanya, dia juga punya. Namun dia menemukan harta lain yang di Alkitab katakan itu kerajaan surga seumpama harta yang terpendam di ladang. Untuk membeli harta yang terpendam di ladang, orang ini setelah menemukan menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Sahabat seperjalanan, begitu indahnya perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua. Ada harta-harta di dalam dunia ini, jikalau kita tidak kejar dengan baik dan prioritas mana yang jauh lebih penting, maka kami akan menyesal di kemudian hari. Sahabat seperjalanan, kalau kita berbicara, maukah kita memiliki harta yang menjadi milik, atau sebetulnya harta yang sifatnya pinjaman, atau harta yang satu hari kelak nanti akan diambil? Mari kita belajar tentang harta apa yang bisa diambil selama kehidupan kita ini. Yang pertama tentu uang. Uang itu akan diambil dari kita karena uang tersebut tidak selamanya kita bisa pegang, dan tidak selamanya uang dan harta yang ada di dalam dunia ini bisa kita nikmati. Sebut saja kita punya uang. Kita punya uang, kita bisa beli makanan, namun satu hari kelak nanti kita terbatas makan makanan tertentu. Kita bisa beli kendaraan, kita bisa beli mobil, kita bisa beli pesawat terbang, namun satu hari kelak nanti kita hanya bisa duduk di pesawat tersebut ataupun duduk di mobil tersebut dan kita tidak sanggup mengendarainya. Saya mengenal ada seorang yang boleh katakan kaya. Dia punya pesawat pribadi, pesawat bermesin tunggal, dan hanya bisa buat 2 orang. Dan saya berapa kali diajak untuk mengikuti pesawatnya, dan saya memang belum punya kesempatan untuk bersama-sama dengan yang bersangkutan naik pesawat milik pribadinya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, seluruh harta yang saya sebutkan tadi itu bisa hilang. Tatkala apa? Tatkala dalam kematian, karena harta itu hanya dinikmati oleh kita sendiri. Apa itu harta-harta yang lain? Yaitu harta-harta yang sifatnya harta benda material yang hanya berguna untuk kita semua. Saya bertemu dengan seorang yang kemudian mengatakan, Pak Pendeta, saya beli sepatu. Wah, saya katakan, beli di mana? Dia beli di Perancis. Berapa harganya? Itu belasan juta sepasang sepatu. Lalu kemudian karena dia juga teman masa kecil saya katakan, boleh kenalan tidak? Sambil saya mengangkat kaki saya lalu mencoba untuk menginjak sepatu tersebut, karena itu kebiasaan di masa sekolah. Kalau ada sepatu baru biasanya diinjak oleh temannya, sekalipun itu kebiasaan yang tidak baik. Maka dengan sangat cepat dia menarik sepatu baru yang belasan juta itu agar tidak diinjak. Saya sendiri tidak sengaja mau menginjak, hanya bercanda. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan,
Sewaktu seseorang memakai sepatu yang belasan juta, itu bahagianya hanya oleh dia sendiri. Dan dia juga menunjukkan ban pinggangnya. Wah, saudara-saudara tahu ya, ban pinggang yang harganya mungkin 20 jutaan, ada yang 30 jutaan. Bahagianya hanya buat dirinya sendiri. Sewaktu dia bahagia, itu hanya membuat orang lain cemburu, orang lain iri. Kapan saya memilikinya? Itu harta yang dikatakan harta di dalam dunia ini. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan, apa yang dikatakan harta terpendam yang ada di ladang? Apa itu harta terpendam? Harta terpendam itu adalah nilainya jauh lebih utama daripada harta yang ada di dalam dunia ini. Yang pertama, bagaimana kita mengubah harta benda yang bersifat material, harta benda yang bersifat uang dan segala sesuatunya menjadi harta yang terpendam. Caranya adalah memakai harta benda kita dengan kebaikan-kebaikan yang kita nyatakan kepada orang lain. Tatkala kita punya toko, ada seorang pengusaha berkata, "Pak Wendy, saya bersyukur bahwa dengan usaha yang saya miliki, pegawai saya bisa hidup untuk membekali, menafkahi anggota keluarganya, dan dia bisa menjadi berkat untuk pegawai-pegawainya." Dia katakan bahwa semata-mata usaha yang dimilikinya tidak hanya untuk memperkaya diri sendiri, tapi untuk menjadi berkat bersama-sama. Karena saya punya usaha, kalau tidak ditunjang didukung oleh pegawai, saya pun tidak bisa berusaha. Maka saya katakan, harta toko yang dimilikinya, usaha yang dimilikinya, pabrik yang dimilikinya, yang bersifat dikatakan miliknya, itu menjadi harta terpendam yang menjadi berguna buat orang lain. Apalagi yang disebut dengan harta terpendam? Harta terpendam itu adalah keluarga. Keluarga tatkala kita tidak baik-baik mengelolanya, menjadi keluarga yang rukun, menjadi keluarga yang saling mendukung, punya pengertian, saling menopang, maka itu harta. Sekalipun Anda hidup dalam kesederhanaan, maka rumah tangga itu menjadi rumah tangga pusat kebahagiaan yang luar biasa. Apa artinya harta yang berlimpah, namun rumah tangga pecah belah, tidak rukun, bercerai, saling rebutan harta, saling rebutan warisan? Apalagi harta yang terpendam? Harta yang terpendam itu adalah kepercayaan. Tatkala kita dipercaya karena kita punya karakter yang baik, kita punya kejujuran yang baik, kita punya integritas, kita menjaga kepercayaan yang diberikan, maka itu adalah harta terpendam yang menjadi milikmu. Engkau punya kekayaan karakter ilahi, engkau punya kekayaan kepribadian yang baik, dan itu adalah harta yang engkau miliki, yang tidak semua orang itu mempunyainya. Apalagi harta terpendam? Harta terpendam itu adalah keselamatan dan iman percaya kita kepada Kristus. Sewaktu engkau memiliki iman kepercayaan kepada Kristus, engkau dijanjikan hidup yang kekal. Engkau diangkat sebagai anak-anaknya, sebagaimana tercatat di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12. Maka engkau akan memiliki hak waris kerajaan surga. Engkau akan menikmati harta yang begitu luar biasa di dunia yang, di langit dan bumi yang baru, di surga yang abadi bersama dengan Allah. Kalau engkau tidak memiliki keselamatan di dalam Kristus, maka kita akan merasakan penderitaan yang luar biasa di api neraka. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, jangan salah prioritas di dalam mengejar harta. Harta dunia kita perlu, namun harta dunia harus diolah menjadi harta surgawi yang menjadi berkat buat orang lain. Perhatikan keluargamu, jaga kepercayaan yang sudah diberikan kepadamu, dan jagai imanmu dan keselamatan yang sudah Tuhan beri kepada engkau. Jangan salah prioritas. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit maupun di rumah. Dan khususnya kami berdoa buat sahabat seperjalanan yang mengalami kedukaan karena salah seorang keluarganya meninggal. Tuhan hiburkan dan kuatkan. Kami berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi kesulitan, kendala, persoalan dan tantangan dalam hidup. Tuhan bukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang meminta, memohon sesuatu kepada Tuhan.
Tuhan yang kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, selamat beraktivitas di awal tanggal yang baru di bulan Februari. Jangan salah prioritas, kejar harta yang sesungguhnya di dalam hidupmu. Shalom, amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.